Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Duratul Masrurah, NIM 2445201003 dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi Fisika Angkatan 2024. Nah, pada video kali ini saya akan membuat proyek tentang aplikasi MATLAB untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputasi numerik dengan dosen pengampu Muhammad Hilmi Hakim. Dan saya akan menjelaskan cara pembuatan proyek GUI MATLAB tentang hukum kolom pada 3 muatan berbentuk segitiga. Nah, sebelum kita membuatnya, pastikan aplikasi MATLAB telah terinstall di laptop. Nah, setelah itu kita klik aplikasi MATLAB. Setelah itu muncul kodenya seperti ini, kita tulis GUI de, di situ kita enter. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah tampilan gitu kita oke. Nah, itu kita oke. Setelah itu nanti codingannya nanti muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita perbesar, kita seret ke bawah. Nah, setelah itu langsung saja kita ambil static text. Nah, kita geser ya. Setelah itu kita klik 2 kali. Kita ganti di bagian string. Nah, itu static text-nya kita ganti bagian string, kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita ganti dengan listrik statis. Nah, kita enter. Setelah itu kita ganti tulisannya menjadi 20. Setelah itu tulisannya kita bold ya. Letaknya di font weight kita bold. Nah, setelah itu kita bold, kita ganti backgroundnya menjadi warna biru. Nah, kita ganti backgroundnya menjadi warna biru. Setelah itu kita enter. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil static text, kita taruh di bawahnya. Setelah itu kita agak perbesar sedikit, kita tarik, kita ganti tulisannya, klik 2 kali, kita ganti di bagian string, itu namanya menjadi hukum colom pada 3 muatan berbentuk segitiga. Nah, setelah itu kita enter. Nah, muncul tulisannya kayak gitu. Setelah itu kita ganti tulisannya, ukurannya menjadi 12. Nah, kalau sudah kita ganti menjadi agak latin itu, agak miring, kita ganti itu menjadi kita warnai biru dulu. Setelah kita ganti tadi, setelah itu kita samakan. Nah, setelah sejajar kita ambil yang namanya panel. Nah, kita ambil panel, kita taruh di bawahnya. Nah, kita garis geser. Nah, kita geser. Nah, setelah itu kita klik 2 kali panelnya. Nah, setelah itu di bagian title kita hapus
tulisan panelnya kita kosongin, karena itu kita mau menuliskan besaran, itu ada Q1, Q2 gitu. Kita ganti warnanya menjadi biru. Setelah itu di high color itu tadi, setelah kita ganti, di situ kita kan ini sudah. Kita ambil static text di bagian itu. Kita klik 2 kali. Di bagian string kita hapus bagian string. Sudah kita hapus, kita ganti tulisannya itu menjadi besaran. Jadi kita klik. Sudah kita ganti menjadi, agak dirapikan, agak diperkecil. Setelah itu kita ambil menjadi edit text, kita taruh bawahnya. Ya seperti itu. Kita taruh, ya. Kita rapikan. Kita rapikan dulu. Itu di bagian edit text. Kita copy menjadi 5. Biar cepat kita copy paste, ya. Kita copy paste. Kita copy paste 3. Ya, kita rapikan sekalian. 3. Ya, 4. 5. Setelah itu kan itu sudah jadi 5. Kita copy, setelah itu kita klik 2 kali. Kita ganti tulisannya itu di bagian string, edit text-nya itu kita hapus. Kita ganti namanya menjadi Q1. Atau satuannya itu bisa ditulis dengan C, kolom, ya. Itu terus kita tulis. Yang kedua, kita klik 2 kali. Di bagian stringnya itu kita ganti namanya. Itu edit text, kita hapus. Kita ganti namanya menjadi Q2. Satuannya itu juga sama C. Terus yang ketiga itu di bagian string juga sama, kita hapus, kita ganti menjadi Q3. Satuannya itu juga sama, kolom itu C. Habis itu klik 2 kali. Di bagian stringnya, itu di teksnya kita hapus dulu. Setelah itu kita ganti menjadi R12, satuannya M, ya. Gitu. Terus kita akan klik 2 kali, sama di bagian stringnya, di bagian itu di teksnya itu kita hapus dulu. Setelah itu kita ganti tulisannya menjadi R13. Setelah itu kita enter, sama satunya itu M, kita enter. Setelah menjadi gitu bentuknya, setelah gitu kita akan membuat
menjadi tuh ya, edit text, terus itu edit text ya, terus sama itu kita akan mengkopinya 5. Kita copy dulu, sebelumnya itu kita ganti tulisannya dulu, kita hapus. Nah, kita kosongkan ya teman-teman. Nah, kita kosongkan, terus kita copy paste sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali ya. Tuh ya, 2. Kita luruskan. 3, 4 ya, terus 5. Nah, kita luruskan ya, yang terakhir kita luruskan. Nah, setelah seperti itu kita rapikan dulu satu persatu. Kita rapikan ya, 2, 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengcopy yang static text, kita taruh di atas itu ya. Setelah itu kita rapikan ya, itu sudah sama. Nah, setelah itu kita klik 2 kali seperti tadi. Nah, itu muncul seperti itu. Nah, di bagian stringnya itu kita tulis sama besaran. Nah, kita enter. Nah, setelah jadi kayak gitu tuh, kita rapikan ya, itu ada, kita rapikan sudah. Nah, itu juga ditulis tadi salah. Itu tadi yang pertama itu menggunakan edit text ya, seharusnya itu menggunakan static text. Nah ya di copy paste biar cepat. Paste. Nah, seperti itu, kita taruh ke situ. Nah, setelah itu kita ambil pop menu, itu pop menu kita gariskan ke sini, pop menu. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Kita ganti tulisannya menjadi, nah kita hapus dulu. Nah, kita ganti tulisannya menjadi gaya. Kita tunggu dulu. Nah, itu ya, gaya listrik. Nah, satuannya gaya listrik 1, itu satuannya N ton. Terus yang kedua ada gaya listrik 2. Nah, sama satuannya itu N. Terus yang ketiga ada resultan gaya listrik. Nah, itu satuannya itu juga sama N. Terus selanjutnya ada tuh medan listrik 1. Nah, itu satuannya itu juga N atau ya itu NC. Nah, medan listrik 1. Terus selanjutnya itu ada medan listrik 2 ya, tulisannya itu besar. Kita copy saja biar cepat, copy. Nah, paste. Nah, itu satunya itu kita ganti 2. Nah, medan listrik 2. Nah, seterusnya itu ada selanjutnya
Nah, kita copy itu medan listriknya. Nah, sebelumnya itu kita tulis resultan medan listrik. Nah, satunya itu dihilangkan. Nah, setelah itu kita tulis ya potensial listrik. Nah, setelah itu kita next. Potensial listrik itu satuannya itu V. Terus yang terakhir itu usaha. Nah, usaha itu satuannya itu adalah J. Nah, setelah itu selesai kita oke. Nah, di bagian situ. Nah, itu jangan lupa ditulis nama registernya itu ditulis besaran. Nah, udah selesai di situ. Setelah itu kita rapikan ya. Jadi setuju. Nah, itu edit 1. Nah, edit 2. Setelah itu kita kasih panel, kita taruh di bawahnya. Nah, kita lurus, garis lurus. Nah, itu kita klik 2 kali. Setelah itu kita bagian titelnya kita hapus. Nah, kita kosongkan ya. Kita ganti menjadi output. Mohon maaf, kita ganti menjadi output. Nah, setelah itu kita kasih edit text di dalamnya. Nah, dari situ edit text. Nah, kita klik 2 kali. Nah, disamakan dulu. Nah, itu klik 2 kali. Nah, di bagian stringnya itu kita hapus dulu. Nah, di bagian situ kita kosongkan. Karena itu nanti buat nilai muncul. Ya, nanti nilai munculnya itu nilai munculnya itu di bagian sini, di bagian output. Terus kita push button, kita klik 2 kali. Nah, setelah itu di bagian string kita hapus push buttonnya. Kita ganti tulisannya menjadi hitung. Nah, kita enter. Nah, seperti itu. Sudah jadi. Nah, gambarnya seperti ini. Terus kita panel lagi. Kita klik panel. Kita klik panel di sebelahnya. Nah, ini untuk memasukkan nilai. Nah, nanti nilainya dimasukkan ke sini. Nah, itu setelah kita perbesar sama ukurannya. Ya, kita klik 2 kali. Setelah itu di bagian titelnya kita hapus, kita ganti tulisannya menjadi masukkan soal. Nah, kita enter. Nah, setelah itu muncul kayak gini tulisan masukkan soal. Setelah itu kita membutuhkan eksis. Eksis. Nah, itu kita rubah dulu warnanya menjadi biru. Ya, nah itu setelah itu kita membutuhkan eksis. Nah, kita taruh ke situ, kita perbesar. Nah, agak ke atas sedikit. Nah, kita rapikan. Nah, setelah itu di bagian kita butuh ke push button. Kita taruh di bawahnya. Nah, fungsinya itu untuk membuka soal. Nah, jadi itu di bagian stringnya, push buttonnya itu kita hapus. Ya, kita ganti menjadi open.
Nah, kita enter setelah itu. Nah, setelah muncul seperti codingannya seperti ini, kita kita yes, disamakan. Nah, diklik 2 kali. Nah, itu selanjutnya kita ganti backgroundnya belakang. Nah, kita ganti backgroundnya di color itu menjadi warnanya merah. Kita ganti warnanya merah. Nah, jika sudah seperti ini codingannya, nah ini kan sudah rapi, sudah seperti ini. Setelah itu kita hitungnya itu kita klik 2 kali ya, kita rapikan dulu itu. Nah, iya, terus nah hitungnya itu kita view callback. Nah, di bagian callback, nah itu kita simpan. Nah, kita simpan di bagian dokumen. Nah, kita namai menjadi GUI fisika. Nah, setelah itu kita save. Nah, nanti akan muncul codingannya seperti ini. Nah, ini codingannya. Nah, muncul seperti ini codingannya. Gitu. Kurang lebihnya itu seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke gambarnya tadi. Nah, kalau ke itu ada push button 1. Nah, ketika kita mau mencari push button 1, nah kan di codingannya itu kan ada banyak. Kan kalau mencari satu-satu nggak mungkin. Nah, kita klik kita klik kanan, kita view callback, terus ya kita callback. Kita tunggu. Nah, sampai muncul codingan seperti ini. Nah, tadi kita kan push button 1 yang kita cari. Nah, di sini itu sudah push button 1, kita lihat di sini. Nah, itu push button 1. Nah, kita klik lagi. Nah, setelah itu kita akan menuliskan codingannya pada push button 1. Nah, di situ. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan di bagian push button satunya. Nah, di situ kita akan menuliskan key 1 sama dengan str2 num kurung buka get kurung buka handles terus titik edit 1 strin petik atas string. Nah, string itu kita lanjut dengan key 2. Nah, setelah itu kita lanjut dengan key 2 sama str2 num kurung buka get terus kurung buka handles terus kurung terus titik edit 2 terus kita kasih koma. Nah, kita kasih petik atas string, terus petik atas lagi kurung buka 2 kali. Nah, terus titik koma. Nah, setelah itu kita enter. Sekarang ganti key 3. Nah, key 3 itu sama dengan S. Nah, itu sama
Nah, kita copy. Nah, kita copy, kita klik, kita blur dulu, kita klik, terus kita salin. Nah, di situ. Nah, itu di bagian ketiganya. Nah, itu kita ketiga kita ganti edit tiganya itu. Oh ya, sudah, itu ketiga ya, betul, edit tiga ya, string. Nah, terus kita ganti menjadi R12. Nah, setelah itu di bagian edit 2-nya itu kita ganti menjadi edit 4. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di bawahnya lagi kita tulis R1, kita copy paste lagi. Nah, keduanya kita ganti menjadi kita copy. Nah, kita hapus dulu ya, kita agak geser ya, terus kita luruskan. Nah, setelah itu kita ganti R13 sama dengan kita luruskan. Nah, itu sama dengan, nah itu kita luruskan sama yang lain. Nah, sudah. Nah, setelah itu edit itu kita ganti menjadi edit 5. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita tulis Q1 sama dengan Q1, Q2 sama dengan sama ya, selanjutnya kita copy biar cepat. Nah, Q2 sama dengan Q2 ya, sama dengan itu Q2. Nah, terus kita copy di bawahnya lagi, kita copy paste ya, itu kita ganti menjadi Q3 sama dengan Q3. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita enter K, terus itu kita K sama dengan 9 dikali kurung buka 10 ya, 10 dipangkat 9. Nah, setelah itu kurung tutup titik koma. Nah, selanjutnya bawahnya cos pakai D ya, kurung buka 90 kurung tutup sama dengan 0. Terus kita kasih titik koma. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, kita lanjut tulis F12 sama dengan ya, kemudian ya, kita nunggu dulu. Nah, ya, F12 sama F12 ya, sama dengan kurung buka K dikali Q1 dikali Q2 kurung tutup, kita per kurung buka R12, terus kita pangkatkan 2. Setelah itu kurung tutup titik koma. Nah, enter. Nah, selanjutnya kita F13. Nah, itu sama F13 ya, sama dengan kurung buka K dikali ya Q1, habis itu dikali Q3.
ya. Setelah itu dikurung tutup, kita kasih itu iya bersama kurung tutup ya. Setelah itu kita ya R13 di ya kurung netas ya 2 ya, terus kurung tutup titik koma. Nah setelah itu ya itu sama, setelah itu titik koma ya, kita kasih itu ya, itu titik koma. Nah setelah itu 2 iya itu nunggu ya. Setelah itu 2 dikali kurung buka itu iya F13 kurung tutup dikali iya dikali cos kurung buka 90 ya, itu salah pakai 0, seharusnya pakai O ya. 90 kurung tutupnya 2 kali, setelah itu titik koma. Nah setelah itu kita enter, kita bagian F1. Nah kita sama dengan ASCII 1 sama dengan ASCII RT ya, itu kita tulis ASCII RT kurung bukanya 2 kali ya, terus F12 dipangkat ya, dipangkat 2. Nah setelah itu kita ya nunggu ya, kita ini ya kita tambah, terus selanjutnya nah itu kita ganti itu menjadi E12 bukan iya, kita ganti F1 ya. Nah ya ditambah itu tadi F ya F13 ya, itu F13 kurung bukanya 2 kali kurung bukanya 2 kali. Nah terus dipangkat ya, itu dipangkat. Nah, kita nunggu itu, kita benerin dulu iya, itu F13 oh itu F1 iya Q1 Q dikali ini ya, itu L12 L13 ya, itu F13 ya 2 ditambah 2 itu. Nah itu kita hapus karena itu tadi salah. Nah setelah itu nah itu kita tambah iya 2E13 dipangkat 2 plus ya, itu ganti R, kita ganti R. Nah setelah itu kita kasih iya kurung buka ya, kasih titik koma. Nah selanjutnya kalau yang F1 itu kan ASCII RT ya, kurung bukanya 2 F12 pangkat 2 iya ditambah F13 dipangkat dipangkat iya 2
terus dikali kurung buka itu E12 di kurung tutup ya dikali ya di kurung buka 13 di kurung tutup. Nah, itu dikali ya itu cos ya 90 tutup kurungnya ada 2 ya, setelah itu titik koma. Nah, selanjutnya ya kita E12 ya gitu K iya K A itu kita ya sama dengan itu tadi ya K dikali ABS kurung buka. Nah, itu Q2 ya di kurung tutup per ya kurung buka, kita tulis R12 terus kita pangkatkan 2. Setelah itu kita ya pangkatkan 2, setelah itu kita ya 2 kali titik koma. Nah, setelah itu bawahnya coba sekarang E13. Nah, sama dengan itu kita ada kurung buka ya, kita sama kayak yang E12 yang atas kita salin. Nah, kita salin di E13 di bawahnya. Nah, R12-nya, R12-nya itu kita ganti menjadi R13. Nah, setelah itu kita enter. Kita ganti E1. Ya, E1 sama dengan itu ya SQRT ya, kita terus kurung bukanya 2 kali. Terus E12 di kurung tutup ya. Terus E12 itu di kurung tutup. Terus dikali dipangkat 2 dulu ya. Ya F1-nya itu 2 ditambah 2 di F13 E13 yaitu di kurung tutup. Nah, di pangkat 2 ya ditambah itu dikasih kurung ya, dikasih dikali ya kurung buka E12. Nah, setelah itu ya di kurung tutup dikali lagi E13 ya kurung buka E13. Nah, di kurung tutup. Nah, setelah itu kita tulis cos 90 ya, cos 90 di kurung tutup 2 kali titik koma. Nah, selanjutnya kita kasih W1 ya, W1 nya itu ya V sama dengan ya belum ya K dikali ya ABS iya BS K dikali bukan Q1 di kurung tutup atau diper itu 12 titik koma. Nah, setelah itu kita ada W1 nya sama dengan ya V1 dikali dengan Q1. Terus kita kasih ya titik koma, selanjutnya enter. Selanjutnya kita kasih operasi get handless ya, get handless terus pop menu handless pop menu
ya bab menu 1, terus kita kasih koma, ya bab menu 1 kita kasih koma, terus itu ya kita kasih string value, iya kita kasih petik, kita kurung tutup, kita kasih titik koma. Nah setelah itu sudah, kita kasih bawahnya lagi itu tulisan if operasi sama dengannya 2 kali, terus itu 1. Nah terus bawahnya itu ada F12. Nah di dalam F12 itu sama dengan, ya itu ada K, ya kurang buka ada K dikali Q1, ya dikali Q1, terus dikali Q2, ya terus dikali Q2, terus dikali dengan Q3, ya terus ditutup kurung. Nah setelah itu ada 1 2 kita kalikan, ya 2 F2 1. Oh ya, sekarang yang ke 1 tadi, sekarang else if operasi 2. Nah di situ kita tulis ya operasi 2. Ya di F13 nya itu ya di bawahnya kita kasih sama dengan, terus kurang buka K dikali Q1, ya dikali Q1, terus dikali Q3, ya terus dikurung tutup 2, iya R13 di akar 2, ya terus betul kita ganti else if operasi 3, kita kopas, ya setelah di copy paste, ya kita tarik bawah itu, ya itu menjadi 3, else if 3, ya nah itu ada F1, ya SQRT gitu, terus ya F1, ya yang ketiga itu SQRT, terus kurung bukanya 2 kali, ya terus F12, ya betul, terus di kurang bukanya itu, terus ada petik atas 2, terus di situ ada, ya kita kasih kurang buka itu, iya F13, terus kita kasih kali, ya di atasnya itu kita kasih kali, ya kita kasih kali itu, ya titik kali itu 2, ya dikali, ya terus dikali, iya itu F12 nya, terus dikali kurung buka F13 nya, ya dikurung tutup, dikali lagi dikali cos, ya dikali cos, nah itu 90, ya terus 2 itu titik komanya. Nah setelah itu kita ganti sama else if itu yang keempat, bagian 4, ya kan tadi bagian 3 sudah, sekarang bagian 4. Nah yang bagian 4 itu ada E12, ya E12 sama dengan kurung buka itu,
K dikali ABS, ya, terus setelah itu dikurung buka, ya, kurung buka Q2. Nah, setelah itu kita kurung tutupnya 2 kali. Setelah itu kita kasih itu taker, kurung buka lagi R12, dipangkatkan 2. Nah, dikurung tutup di titik koma. Nah, setelah itu kita, ya, selanjutnya kita ganti itu menjadi 5. Nah, yang ke 5 itu kita ganti menjadi E13. Nah, kita copy, kita salin menjadi E13, sama dengan K, kurung buka K dikali ABS, ya, dikali, ya, 2, 3. Nah, sekarang itu yang ke-6. Nah, yang ke-6 itu kita bentukkan if operasi 6. Setelah itu kita tulis E1, ya, E1-nya. Terus kita sama dengan SQRT, ya, terus kita, ya, SQRT itu kita 2 kali, ya, itu sama dengan, hampir sama dengan yang operasi 3, ya. Itu yang bedanya cuma itu, ya, F itu diganti dengan E. Jadi itu E12, terus itu, ya, E12, terus itu F-nya diganti menjadi E13, ya, terus itu E12-nya diganti dan E13-nya diganti. Nah, ya, terakhir titik koma, jangan lupa. Nah, terus kita enter. Nah, kita ganti lagi yang else if operasi 7. Nah, pada else if operasi 7 ini kita akan ada F1, ya. Ya, ada F1 sama dengan, ya, kurung buka K dikali Q1 dikali Q1 dikali Q1, ya, terus kita itu takar, ya, terus kita saring R12, terus kita kasih titik koma. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada else if operasi 8, ya. Nah, terus kita enter sama, ya, yang terakhir itu ada W1, ya, sama dengan V1 dikali Q1 dikali Q1, terus ada titik komanya, ya, terus kita kasih yang terakhir itu di bagiannya N, ya, tulisan N. Setelah itu kita, ya, pause, kita if operasi kurung buka operasi, terus sama dengannya ada 2 kali, terus 1. Nah, terus bawahnya tuh set handles kurung buka, terus di titik tulisannya edit 6, terus itu string, iya, F12 titik koma, ya. Nah, terus F12-nya itu diangkat gitu, terus di titik koma. Nah, selanjutnya ada itu else if
ya LCF besaran, nah sama dengannya ada 2 ya, terus 2. Nah di situ ada ya, bawahnya ada set. Nah terus kita salin yang atasnya itu, kita salin, nah kita kasih ke bawahnya. Nah itu ya, kita terus habis itu kita ganti tulisannya itu F12 nya menjadi F13 ya. Terus yang 3 kita cari itu, kita copy lagi yang LCF tadi yang besaran, kita copy ya, kita taruh ya di bawahnya tuh menjadi ya, kita sampai ke 8. Nah kita copy sampai ya 8. Nah setelah itu sudah, kita lanjut menjadi edit yang besarannya itu menjadi yang 3. Nah yang 3 itu besarannya itu yang terakhir yang F13 nya ya. Bentar, kita pindahin dulu. 56 itu 7, terus itu 8. Nah itu yang baris besaran ketiga yang F13 nya itu dipindah, diganti menjadi F1 ya. Terus kalau yang besaran 4 itu kita ganti menjadi E12 ya, E12. Terus yang besaran 5 nya itu kita ganti menjadi E5 ya, E13 ya. Terus itu menjadi E1, terus itu menjadi V1. Nah yang terakhir itu kita menjadi W1. Nah itu W1. Nah setelah itu jangan lupa titik komanya ya, kita terus tarik N. Nah setelah itu coba kita running. Nah itu ada kesalahan di 253. Setelah kita benarkan akan muncul seperti ini. Nah codingannya itu 2 ya, 2. Kita coba 2, terus kita coba 2 ya, kita coba 2 lagi. Nah coba kita hitung. Nah itu hasilnya sudah ketemu. Nah terus setelah itu kita kan sudah ketemu itu, jadi semuanya itu, nah itu hasilnya 9E plus 09. Itu semua kan sudah muncul codingannya. Nah ada sedikit kata-kata, ayo bergabung di Prodi Fisika Unpad Blitar dan wujudkan cita-citamu di dunia sains dan teknologi. Nah sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.